Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini adalah malam yang spesial karena aku akan merekomendasikan beberapa film Jepang. Tentu saja film horor ya, yang menurutku ini akan menghibur dan membuat nyali kalian teruji. Jadi buat teman-teman silakan simak video ini baik-baik. Dan jangan lupa download filmnya ya. Dan aku sarankan jangan tonton sendirian. Langsung saja kita ke 5 rekomendasi film horor Jepang yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Apakah kamu seorang pecinta film horor? Sebaiknya jangan mengaku sebagai penggemar sinema bertema hantu jika belum menguji nyalimu dengan menyaksikan film horor Jepang terseram yang ada di konten hari ini. Penasaran kan? Langsung saja simak sampai selesai. Jepang merupakan negara maju yang produk-produknya diakui kualitasnya. Tak hanya produk elektronik maupun otomotif yang laris di pasaran, produk sinematografinya pun tak kalah laris. Salah satu yang disukai masyarakat dunia adalah film horor Jepang terseram. Nah, film-film yang ulasannya akan kami sajikan di artikel ini memang sudah lama turun di layar bioskop. Tapi tenang saja, meski menonton melalui kaset DVD pun, kengeriannya tetap tak berkurang dan dijamin bisa bikin kamu jadi susah tidur karena terbayang-bayang wajah hantunya. Untuk rekomendasi film horor Jepang yang pertama, Sadako 3D. Sadako 3D ini disutradarai oleh Tsutomu Hanabusa dan diproduksi oleh Atsuyuki Shimoda. Penulis sendiri bernama Satomi Ishihara. Pemerannya diperankan oleh Satomi Ishihara, Koji Seto, Yusuke Yamato, Ryose Tayama, Ai Hashimoto, dan lain sebagainya. Film horor Jepang terseram berjudul Sadako 3D ini mengisahkan seorang wanita bernama Akane Ayukawa yang berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah menengah atas. Sejak kecil ia mempunyai kekuatan super, yaitu dengan teriakannya ia bisa memecahkan kaca-kaca di sekelilingnya. Suatu hari sebuah berita menyebutkan bahwa di daerah tempat tinggal Akane ada banyak orang yang mendadak melakukan bunuh diri. Menurut Noriko, salah satu murid Akane, orang-orang tersebut terbunuh karena telah menonton video kutukan. Sebagai seorang pendidik yang selalu dituntut berpikir logis, tentu saja Akane tak mempercayai hal tersebut. Noriko yang penasaran dengan isi video kutukan berusaha mencarinya di internet. Namun, alamat website yang memuat video tersebut selalu saja tak bisa dibuat dan tak bisa dibuka dan bertuliskan 404 file not found. Merasa tak lagi ada harapan, Noriko menyerah untuk mencari video kutukan tersebut. Namun di tengah-tengah pelajaran, ponselnya tiba-tiba berbunyi dan video yang tadi dicarinya tiba-tiba muncul di layar. Karena telah menonton video kutukan, nasib Noriko berakhir sama dengan para korban bunuh diri tersebut. Mengetahui Noriko meninggal setelah menonton video kutukan, Akane pun mulai mempercayai dan percaya terhadap apa yang dikatakan Noriko sebelumnya. Keyakinannya semakin menjadi tatkala ia menyaksikan salah satu muridnya diteror makhluk menyeramkan bernama Sadako. Agar tak ada lagi korban yang berjatuhan, Akane mengajak kasihnya Takanori menyelidiki video kutukan yang telah memakan banyak korban. Namun, belum sampai kasus itu terungkap, Sadako justru muncul dan menculik Takanori. Bagaimana nasib Akane selanjutnya? Apakah ia akan berakhir seperti korban-korban Sadako yang lain? Apa kekuatannya akan berguna untuk mengungkap misteri Sadako? Kalau penasaran, silakan tonton film Sadako 3D ya. Next, rekomendasi film yang kedua, The Cross. Film ini disutradarai oleh Koji Shiraishi dan diproduksi oleh Takashige Ichiese. Ditulis oleh Koji Shiraishi dan Naoyuki Yokota. The Cruise adalah salah satu film
mockumentary bergenre horor asal Jepang yang terpopuler hingga saat ini. Mockumentary adalah film fiksi yang dibuat seperti layaknya film dokumenter, sehingga para penonton bisa merasakan kengeriannya yang seolah nyata. Dikisahkan, Masafumi Kobayashi adalah seorang jurnalis yang tertarik dengan sebuah fenomena supranatural. Dalam penelitian awalnya, ia bertemu seorang wanita bernama Ryoko yang mengeluhkan tentang suara berisik bayi dari rumah tangganya, Junko Ishii. Namun, Ryoko juga merasa heran karena menurutnya Junko tak pernah punya anak yang masih bayi. Ketika Kobayashi mendatangi rumah Junko, perempuan berusia 40 tahun itu malah marah-marah mengusir Kobayashi. Beberapa hari kemudian, Kobayashi memutuskan untuk kembali menemui Junko karena mendengar suara bayi di rekamannya saat berada di rumah Junko. Sayangnya, niatnya ini tidak berhasil terlaksana karena menurut Ryoko, Junko telah pindah rumah beberapa hari yang lalu. Ryoko juga mengaku sudah tak mendengar suara bayi setelah kepindahan Junko. 5 hari kemudian, hal tidak terduga terjadi. Ryoko yang merupakan narasumber Kobayashi meninggal dalam kecelakaan mobil saat ia sedang berpergian bersama anaknya. Kemudian, cerita beralih ke seorang anak bernama Kana yang sakit setelah mengikuti percobaan psikis terhadap anak-anak dalam sebuah program TV. Ada juga Marika, anak indigo, yang sering kesurupan setelah dia menghadiri program variety show. Dibantu Mitsuo Hori, teman Marika, Kobayashi berusaha menguak keanehan-keanehan yang ternyata terkait satu sama lain, termasuk dengan peristiwa menghilangnya Junko. Berhasilkah ia memecahkan semua misteri tersebut? Temukan jawabannya dalam The Cruise. Buat teman-teman silakan download videonya ya. Next, rekomendasi film yang ketiga, The Complex. The Complex sendiri disutradarai oleh Hideo Nakata dan diproduseri oleh Tadashi Tanaka, Mayasuki Akieda, Takashiro Sumatsu, dan Chiaki Noji. Film horor Jepang terseram yang satu ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Asuka Ninomiya yang sekolah di Akademi Keperawatan. Oleh karena itu, ia beserta kedua orang tua dan adik laki-lakinya pindah ke apartemen yang dekat dengan tempat belajarnya. Perekonomian keluarga Asuka termasuk dalam kategori menengah ke bawah. Jadi orang tuanya hanya mampu menyewa apartemen yang murah. Awalnya Asuka merasa tak ada yang aneh dengan apartemen yang ia tempati. Namun suatu malam saat Asuka berusaha untuk tidur, ia mendengar suara aneh yang asalnya dari apartemen sebelah. Setelah ia perhatikan lagi, ternyata suara itu mirip seperti seseorang yang sedang menggaruk tembok. Saat itu ia merasa bingung karena kata tetangga-tetangganya apartemen sebelahnya diisi oleh seorang pria yang antisosial. Karena penasaran, Asuka pun memutuskan untuk melihat kondisi apartemen sebelahnya. Ia kemudian sangat terkejut saat menemukan pria yang tinggal di sebelahnya ternyata sudah meninggal. Mulai saat itu, teror yang dialami Asuka dan keluarga dimulai. Hantu pria yang meninggal itu terus-menerus menghantui mereka. Karena merasa kesal dengan gangguan mistis tersebut, Asuka memutuskan mencari paranormal dan meminta bantuan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mampukah Asuka mengungkap kisah di balik teror yang menimpa dirinya dan keluarganya itu? Saksikan dalam film horor Jepang terseram yang berjudul The Complex. Next, untuk rekomendasi yang keempat, Ju-on The Grudge. Disutradarai oleh Takashi Shimizu dan diproduseri oleh Takaize. Ju-on The Grudge mengisahkan kehidupan Kayako, seorang wanita yang sudah memiliki suami dan satu anak laki-laki bernama Toshio. Nasibnya bisa dibilang malang karena suaminya, Takeo, adalah orang yang temperamental dan suka melakukan kekerasan terhadapnya. Suatu hari, Taeko cemburu pada Kayako yang dikiranya sudah berselingkuh dengan Kobayashi, guru Toshio. Bahkan, ia juga mengira bahwa Toshio bukanlah anaknya, melainkan anak Kayako bersama Kobayashi. Oleh karena itu, ia membunuh Kayako dan Toshio dan kucing mereka dengan keji. Akhirnya,
Taeko sendiri juga mati karena dibunuh oleh hantu Kayako yang penuh dendam. Sejak saat itu rumah Taeko dibeli oleh keluarga Tokunaga karena harganya yang terbilang sangat murah. Satu keluarga yang terdiri dari Katsuya, sang suami, Kazumi, sang istri, Hitomi, adik Kazumi, dan Sachi, ibu Kazumi dan Hitomi. Ini juga tak luput dari teror arwah Kayako yang penuh dendam. Kemudian cerita ini beralih kepada Rika yang merupakan karyawan Yayasan Pekerjaan Sosial ditugaskan untuk menengok nenek Sachi. Di rumah tersebut, Rika hanya bertemu dengan nenek Sachi yang terlihat sudah pikun dan sangat tak terawat. Ia juga merasa heran karena rumah yang ditinggali nenek Sachi tampak begitu kotor. Saat melangkahkan kaki ke lantai 2, ia sangat terkejut ketika bertemu dengan anak lelaki yang bersuara seperti kucing. Saat menuju ke lantai 1 untuk kembali menemui nenek Sachi, ia dibuat shock hingga pingsan karena melihat sosok gelap menyeramkan nenek Sachi sehingga membuat wanita tua itu tewas di depan matanya. Apakah sosok gelap ini juga ada hubungannya dengan Kayako? Kemana juga anggota keluarga Tokunaga lain yang dikabarkan menghilang tanpa jejak? Nah, kalau kamu penasaran, segera tonton film horor Jepang terseram yang satu ini. Next, rekomendasi film yang kelima dan yang terakhir. One Missed Call adalah salah satu film horor Jepang terseram yang di remake oleh industri film Hollywood. Film besutan sutradara Takashi Miike ini diproduksi kembali oleh Warner Bros yang notabene merupakan rumah produksi terkemuka di Hollywood. Jadi, kebayangkan betapa bagusnya film ini. Nah, kalau penasaran dengan sinopsisnya, simak uraian berikut. Yumi Nakamaru adalah seorang gadis remaja yang menempuh pendidikan jurusan psikologi di sebuah universitas. Ia memiliki sahabat karib bernama Yoko Okazaki. Suatu hari, Yoko mendapatkan pesan misterius dari nomor teleponnya sendiri. Tanggal yang tertera pada pesan ini adalah 2 hari setelah Yoko menerima pesan tersebut. Keanehan selanjutnya, pada pesan itu, Yoko mendengar suara teriakan sendiri. Awalnya, Yoko dan Yumi menganggap itu adalah ulah orang iseng. Namun, 2 hari kemudian, Yoko meninggal pada tanggal dan jam yang sama dengan yang ada di pesan misterius. Beberapa hari setelah kematian Yoko, kasus yang sama terjadi pada seorang di sekitar Yumi. Merasa nyawanya juga terancam, Yumi berusaha memecahkan misteri di balik pesan misterius tersebut. Yumi tak sendiri. Ia dibantu seorang laki-laki bernama Yamashita Hisori yang kehilangan adik perempuannya karena teror pesan misterius. Mampukah Yumi menguak misteri di balik pesan aneh tersebut dan menghindari diri dari kematian yang mengancam? Temukan jawabannya dalam film horor Jepang terseram berjudul One Missed Call. Nah, menurut teman-teman, film horor Jepang mana nih yang paling seram? Setelah menyimak daftar film horor Jepang tersebut, kira-kira film apa saja nih yang ingin kamu tonton? Mau nonton semua? Boleh kok, tapi tanggung sendiri. Ya, kalau kamu jadi tak bisa tidur dan terbayang sosok-sosok hantu yang menyeramkan dalam sinema-sinema tersebut, gimana? Buat teman-teman yang suka video seperti ini, silahkan like dan tulis komentar kalian di bawah ya. Aku Askal Maulidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian.